Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di hari yang mendung nih, enak banget ya puasa-puasa siang yang mendung kayak gitu, enak banget, adem ya. Dan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Temanggung, Jawa Tengah, yaitu Mas Agil Rian Saputra. Wow, Mas Agil Saputra. Nih kisah-kisah dari Mas Agil tuh horornya ger banget ya, dapat banget. Dan salah satu penulis favorit saya nih. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di desa Morotunggo, Pocok Pedarmo, Jawa Tengah, tahun 1998. Minggu terakhir di bulan Mei, hampir bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru kala itu, ada kisah tak lazim yang berlaku di sebuah dusun yang bernama Dusun Morotunggo. Semua berawal dari meninggalnya seseorang di dusun, yakni Badarmo, atau para warga biasa menyapanya dengan sebutan Badeglang atau Mbak Pincang karena satu kakinya yang panjang sebelah. Badarmo meninggal karena penyakit TBC yang dideritanya cukup wajar. Lagi pula umur beliau juga sudah hampir satu abad. Hanya saja ada satu fakta yang menyedihkan, yakni Badarmo meninggal dunia dalam kesendirian. Selain tidak memiliki keturunan, istrinya juga sudah berpulang terlebih dahulu sekitar 10 tahun yang lalu. Dan selama 5 tahun belakangan ini, sampai dia meninggal, warga sekitarlah yang secara swadaya merawat salah satu orang yang dituakan di dusun Morotunggo. Lantas, apa yang aneh dari meninggalnya Mbak Darmo? Yang jelas, setelah wafat mulai bermunculan kejadian demi kejadian tak lazim yang menghantui dusun itu. Hari pertama, di malam harinya, di kediaman Badarmo, seperti layaknya orang meninggal, diadakanlah acara doa tahlil. Acara doa itu memang disokong secara bahu-membahu oleh warga dusun Morotunggo. Ternyata hal ini memang sudah dibicarakan bahkan jauh sebelum Badarmo meninggal dunia, yang mana telah disepakati oleh para warga akan mengurus wafatnya Badarmo secara gotong royong setidaknya sampai 40 hari. Acara tahlilan sudah usai pada Isya tadi, tapi malam itu sekitar pukul 22 tampak beberapa warga yang masih belum beranjak dari rumah mendiang Badarmo. Sebagian berada di dalam dan sebagian lagi menggerombol di bawah tenda depan. Mereka semua tengah mengobrol asyik dengan topik acak yang sesekali terselip gelak tawa riang, hingga tiba-tiba terdengar suara batuk yang menggema dari dalam rumah Badarmo, yang tak lama kemudian disusul oleh berlarinya orang-orang yang semula berada di dalam. Badeglang, Badeglang, sentak orang-orang agak membisik-bisik. Mereka yang sedari tadi berada di luar tentu bertanya-tanya melihat orang yang berlari ketakutan, namun tak butuh waktu lama untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Hingga tak lama setelah itu, wes, tenang, pada dedongange wae. Sadurunge 40 dina, suargi pancen durung bener-bener mulai. Ya, sudah tenang. Kita doakan saja sebelum 40 hari seorang mendiang memang belum benar-benar kembali, kata Pak Faruk, salah seorang ustadz di dusun Morotunggo, untuk menenangkan mereka yang ketakutan.
Suasana pun berubah tegang, hanya karena suara batuk itu diketahui memang hampir semua orang di dusun ini hafal dan tahu bahwa itu adalah salah satu rutinitas Mbah Darmo ketika dia masih hidup dalam penyakit TBC-nya. Wah, nah iki aku tetap kudu mulai, kata salah satu warga yang segera ditahan oleh Mujib, warga dusun Morotonggo juga yang kebetulan rumahnya berada persis di samping kediaman Badarmo. Bu, sebentar toh, saya jangan ditinggal sendiri dulu, sambung Mujib dengan wajahnya yang mulai terlihat ketakutan hingga Pak Faruk pun berkata, sudah, di sini saja dulu. Kalau memang beliau, arwah Mbah Darmo masih berada di sini, sepertinya akan lebih baik jika kita semua menemaninya, kata Pak Faruk yang seketika membuat semua orang mengernyitkan dahinya. Pak Faruk juga menambahkan, kalau semuanya harus iba melihat keadaan mendiang yang seolah seperti tak mempunyai saudara, itu semua dapat dilihat sedari pagi tadi sampai sekarang tak ada seorang kerabat ataupun saudaranya yang datang melayat. Kasihan Badarmo toh, untuk seseorang hanya kita inilah yang menjadi kerabat ataupun saudaranya, tambah Pak Faruk saat itu. Mereka pun sempat bertahan di rumah duka untuk beberapa saat dan kini semuanya berkumpul di bawah tenda depan rumah mendiang. Akan tetapi ketidaklaziman pun kembali terjadi dan kali ini benar-benar membuat semua orang berlari ketakutan. Sama seperti beberapa saat lalu, suara batu kering terdengar menggema dari dalam rumah mendiang Badarmo yang jelas-jelas kini tidak ada satupun orang yang berada di dalam sana. Pak Faruk tiba-tiba berdiri. Dia berjalan meragu ke arah pintu masuk ke kediaman almarhum Badarmo itu. Warga yang sebenarnya takut tapi juga penasaran pun justru turut bangkit dan mengikuti Pak Faruk. Dan di detik inilah akhirnya semuanya pecah tak beraturan. Pak Faruk yang satu kakinya baru saja menapak lantai teras tiba-tiba saja mendadak melangkah mundur dengan tangannya yang membentang sebagai isyarat untuk warga agar jangan mendekat. Kenapa Pak Kaum? Kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Ada apa? Tanya salah seorang di antara mereka kepada Pak Faruk. Dan terjawablah pertanyaan itu oleh sosok yang perlahan keluar dari pintu kediaman Badarmo. Semua orang melihatnya tanpa terkecuali berwujud pocong yang anehnya berjalan dengan bersimpu atau ngesot. Terkuaklah juga suara batuk yang memang berasal dari wujud bungkusan putih itu, dan ngerinya lagi terselip juga di selanya suara tangis seorang lelaki tua yang segera semakin menguatkan anggapan mereka bahwa itu adalah rintihan almarhum Badarmo. Mungkin tak sampai 20 detik, mereka semua terpaku melihat wujud itu yang untungnya tak lama kemudian wujud itu menghilang. Orang-orang pun tunggang langgang meninggalkan rumah itu, bahkan Pak Faruk yang sepatutnya adalah orang yang paling berani di antara mereka semua juga turut berlari terbirit-birit. Hari kedua, keesokan harinya, tanpa aba, kabar pun segera tersebar ke seluruh dusun Morotonggo perihal kejadian ganjil semalam di tempat Badarmo. Mujib, selaku orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah mendiang, pagi itu pukul 9 pagi terlihat sudah berada di kediaman Pak Faruk dengan muka kusutnya. Saat itu dia bersaksi bahwa semalam dia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya karena terganggu oleh suara batuk, tangis, dan juga ketukan di pintu rumahnya. Sekoteng awengi nganti azan subuh Pak Kaum. Dari tengah malam hingga azan subuh Pak Ustadz, terang Mujib di antara penjelasannya pagi itu dengan Pak Faruk. Dahi Pak Faruk mengernyit, memikirkan hal itu. Dalam hatinya dia membatin dan bertanya-tanya, jangan-jangan ada ganjalan urusan dunia pada almarhum Badarmo. Pak Kaum, tapi tali pocongnya wes tenanan dicopot toh. Pak Ustadz, tapi tali pocongnya sudah benar-benar dilepas toh, selang Mujib yang seketika membuyarkan angan Pak Faruk. Ya sudahlah,
Tapi seingat saya sudah kok. Orang saya sendiri yang turun dan mengasihani di liang kuburnya. Terang Pak Faruk yang malah mendadak meragu. Apakah tali pocong Badarmo sudah benar-benar dilepas? Duh, kenapa ya Kang? Kalau begini saya susah ini. Sebelah rumahku persis soalnya. Tanggap Mujib dengan wajar resahnya. Yang tak lama kemudian dijawab oleh Pak Faruk. Sudah. Nanti kita cari tahu pelan-pelan. Mungkin saja Badarmo memang masih ada ganjalan dunia. Yang penting nanti malam sampai 7 hari ke depan kita tetap berangkat tahlil. Kasihan Badarmo sudah tidak punya siapa-siapa, terang Pak Faruk saat itu. Singkat cerita, pagi pun berlalu, berubah menjadi malam, dan sesuai arahan Pak Faruk malam itu, warga dusun Morotunggo tetap melaksanakan doa tahlil di kediaman mendiang Badarmo. Meski yang datang saat itu tak sebanyak semalam, setidaknya masih ada orang yang ikut turut mendoakan Badarmo. Prosesi pun berlangsung lancar, tak ada halangan. Walaupun setelah selesai, orang-orang tampak buru-buru dan bergegas untuk pulang. Sepertinya kejadian semalam memang masih membekas di benak mereka semua. Siapa kau? Ojo mulai dhisik, aku kancani sedelo. Lagi-lagi Mujib berujar yang menahan Pak Faruk agar tak segera beranjak pulang mengikuti orang-orang. Melihat wajah Mujib yang terlihat resah dan tak nyaman, Pak Faruk pun mau tak mau menuruti ajakan itu. Mereka kini pindah dari kediaman Badarmo menuju ke rumah sebelah yang tak lain adalah rumah Mujib. Di dalam, mereka pun kembali saling membuka obrolan. Ditemani dengan teh hangat, Mujib dan Pak Faruk pun berbincang-bincang dengan topik pembicaraan yang tentunya tak akan jauh dari pembahasan tentang mendiang Badarmo. Wis lah Pak Ustadz, cerita yang lain aja. Jangan malah bikin saya tambah takut loh, ujar Mujib dengan alisnya yang sedikit naik. Pak Faruk pun tampak sedikit terkekeh dan justru kembali membahasnya. Dia juga malah meminta Mujib untuk turut berpikir dan mencari apa yang menjadi ganjalan dunia almarhum Badarmo. Apa ya? Entahlah Kang, saya juga tidak tahu, tanggap Mujib yang kembali membuat Pak Faruk terkekeh. Dan setelah itu dia berkata, makanya kamu itu cepat cari istri, biar ndak sendirian terus di rumah, kata Pak Faruk yang ditanggapi oleh Mujib dengan hela nafasnya. Alah, kalau memang ada yang pasti saya sudah menikah dari dulu, Kang, jawab Mujib yang setelah itu obrolan pun terjeda oleh suara ketukan di pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Oke, saat Mujib seraya bangkit dan berjalan, yang mana seketika ekspresi Mujib pun berubah setelah ia membukakan pintu dan tidak mendapati seorang pun ada di luar rumahnya. Sopo Cip, ucap Pak Faruk yang hanya ditanggapi oleh Mujib dengan gelengan kepalanya. Lah, masa jam segini? Belum malam juga ini, kata Pak Faruk berkelakar sembari menunjuk ke arah jam dinding yang masih menunjukkan pukul 9 malam. Maksud dari guyonan Pak Faruk adalah terbilang sangat meragukan jika gangguan dalam bot atau semacamnya terjadi di saat atau di waktu ini yang tergolong masih belum terlalu larut. Mujib tampak mengangguk-angguk dan agaknya setuju dengan ungkapan Pak Faruk. Namun sayangnya hal itu tak bertahan lama, karena hanya beberapa detik setelah itu ketukan pun kembali terdengar lagi, yang mana kali ini bersamaan dengan munculnya bau bangkai busuk yang kini merangsek di indera penciuman mereka. Bau itu bukan sekedar samar melewat, tapi benar-benar seperti berada di ujung hidung mereka. Pak Faruk dan Mujib pun kini hanya bisa saling menatap. Aroma busuk itu sempat bertahan untuk beberapa saat sampai akhirnya terdengar suara tangisan yang sepertinya berasal dari balik pintu depan. Suaranya serak dan parau, dan telinga awam pasti menebaknya sebagai tangis
tangis yang keluar dari seorang laki-laki tua. Pak Faruk dan Mujib seketika terpaku mendengarnya. Mereka yang saat itu masih saling menatap itu pun kini tampak saling berisyarat lewat tatapan mereka. Ternyata mereka mempunyai pikiran yang sama, yakni menduga kalau suara tangisan itu adalah suara dari mendiang Badarmo. Pasalnya suara tangisan cukup mirip dengan apa yang terjadi kemarin malam. Piye Kang, kata Mujib kepada Pak Faruk dengan membisik terbata. Sudah, diam dulu saja, jawab Pak Faruk lirih sembari menggelengkan kepalanya, yang mana tak lama kemudian semuanya pun menjadi lebih jelas ketika suara tangis itu mulai tercampur dengan suara rintihan. Tolong, tolong, tolong. Suara rintih itu ya semakin jelas kini dan sepertinya menjadi tak terbantahkan lagi bahwasanya suara itu adalah suara almarhum Badarmo. Tolong, tolong, tolong. Suasana pun tambah menjadi ngeri karena kini suaranya menjadi kian keras dan sekarang mulai dibarengi dengan gedoran-gedoran kasar. Duk duk duk, duk duk duk. Tolong, tolong. Duk duk duk, duk duk duk. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu. Mereka berdua kini hanya bisa menatap ke arah pintu yang menggetar karena oleh gedoran itu. Duk duk duk, duk duk duk. Tolong, tolong, dok, 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 dok. Hal itu bertahan cukup lama hingga Pak Faruk terlihat bangkit dan dengan sisa-sisa keberaniannya dia pun berkata, "Astagfirullah, Mbah. Ada ganjalan apa, Mbah? Kalau memang ada yang belum genap, katakan saja," ucap Pak Faruk dengan terbata-bata di antara gedoran dan rintihan itu. Dan suara itu pun menghilang. Tak lama setelah itu berganti dengan suasana yang hening. Pak Faruk pun kembali duduk bersama Mujib yang masih gemetar bermandikan keringat. "Piye Ki Kang?" kata Mujib ketakutan memegang erat tangan Pak Faruk. "Wes, besok kita cari tahu sama-sama," jawab Pak Faruk. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Harusnya ini belumlah terlalu larut, tapi suasana saat itu sudah terlanjur menjebak mereka dalam ketakutan, tak terkecuali Pak Faruk yang juga mulai meragu untuk beranjak pulang karena mungkin terngiang-ngiang akan wajah dari Badarmo. "Sampean jangan pulang dulu ya Pak Ustadz," rengek Mujib yang dijawab oleh Pak Faruk dengan anggukan kepala sambil berkata, "Ya, makanya kamu itu segera punya istri biar ada yang menemani," kata Pak Faruk kepada Mujib. "Malam bahas kui ngono. Ya, saya juga tahu." Guru Mujib yang kebetulan memang masih melajang, dia tinggal di rumah sendiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya juga sudah berkeluarga dan hidup di perantauan. Menit pun berganti. Mujib mencoba merubah suasana yang sudah tak nyaman itu dengan kopi panas dan tembakau rajangan dia sendiri. Dia tentu sodorkan kepada Pak Faruk yang cukup senang menerimanya sudah kepalang tanggung. Rasa takut itu sepertinya telah tawar dan melewati ambangnya. Bersama sesapan kopi dan kepulan asap rokok lintingnya, Mujib mencoba membuka pembicaraan yang ternyata adalah membahas lebih jauh soalan mendiang Badarmo. Mulanya Mujib bertanya kepada Pak Faruk hal apa yang menjadi kemungkinan paling dekat terkait ganjalan yang ingin mendiang Badarmo sampaikan. Mendengar itu, Pak Faruk sempat menaikkan alisnya, tapi melihat perangai Mujib yang sepertinya sudah menata mentalnya, dia pun turut tergugah untuk menanggapinya. "Iya, Cip, kalau tebakan saya, ini pasti urusan keluarga. Tapi sayangnya, di desa ini, orang-orang seumuran Badarmo yang mungkin bisa ditanya-tanya, semuanya sudah nggak ada atau meninggal," jawab Pak Faruk yang segera difahami oleh Mujib. "Keluarga,
Saudara kandung atau keturunan itu maksudnya, tanggap Mujib. Ya iya, kowe sing tak maksud, jawab Pak Faruk yang kembali ditanggapi oleh Mujib. Waduh, siapa ya? Setahu saya dari saya lahir itu, Mbak Darmo itu ya hidupnya sama istrinya, tidak punya anak, kata Mujib. Terus apa nek rakui, ha? Ucap Pak Faruk yang sekonyong-konyong dijawab oleh Mujib dengan agak membisik. Kemarin pas ngubur, jenengan wes buka tali pocongnya apa durung? Bisik Mujib yang segera disambar oleh Pak Faruk. Ngawur kamu. Ora. Lorong saya sendiri yang ngazani dan saya sendiri yang juga melepaskan tali pocongnya. Tidak, saya ingat betul. Tidak mungkin saya lupa. Tanggap Pak Faruk yang dibalas Mujib dengan anggukan kepalanya hingga tak lama berselang. Terlintaslah di benak mereka untuk menanyakan hal ini di kantor desa atau kelurahan yang mana. Barangkali mungkin di sana ada catatan tentang keluarga mendiang Badarmo kalau ternyata almarhum mempunyai saudara ataupun anak. Besok coba akan saya tanyakan ke Pak Carik di kelurahan. Mungkin saja di sana ada catatannya. Kalau ternyata Mbak Darmo itu memiliki saudara ataupun anak, ungkap Pak Faruk. Lah bener Kang, bisa jadi itu. Kalau misalnya ternyata memang begitu, tanggap Mujib. Setelah itu, obrolan pun sempat terjeda. Entah mengapa, Mujib dan Pak Faruk tiba-tiba saling terdiam. Mereka seperti merasakan sesuatu, tapi sesuatu yang sulit dan tak bisa dijelaskan. Apa? Ucap Pak Faruk berbisik sambil berisyarat dengan kerutan di dahinya. Apa ya? Tanggap Mujib seraya menaikkan pundaknya. Pak Faruk dan Mujib benar-benar tak tahu apa yang mereka sendiri rasakan tanpa sebab. Lidah mereka seakan mendadak keluh dan sulit berucap. Apa tuh iki? Batin Pak Faruk yang mulai berprasangka akan ada hal buruk yang akan datang hingga semuanya pun buyar ketika ada terdengar lagi suara ketukan di pintu depan rumah Mujib itu. Tok. Kata Pak Faruk lirih sembari menundukkan kepalanya. Tok. Mas, Pak, ketukan itu ada lagi. Namun kali ini diikuti dengan suara wanita yang bersahut dengan suara seorang pria. Mereka hanya bisa saling pandang. Sampai akhirnya Pak Faruk seperti menyadari dan mengenali suara itu yang menurutnya sangat mirip dengan suara istri dan anaknya. Tok. Mas, Pak, Mas. Tok. Pak, meski Pak Faruk yakin dengan itu, namun saat itu ia tetap saja meragu. Hingga akhirnya hal itu pun terjelaskan di ketukan setelahnya. Tok. Mas, Pak, Mas Mujib, bapaknya ada nggak neng kono? Suara seorang lelaki barulah di sini. Pak Faruk cukup yakin kalau itu adalah suara dari keluarganya hingga ia pun bangkit dan menjawab panggilan itu. Oleh, iki bapak yang kene. Tanggap Pak Faruk yang segera berjalan menghampiri dan memang benar. Orang yang datang itu memanglah anak lelaki dan juga istri Pak Faruk yang saat itu memang sengaja menyusul karena Pak Faruk yang tak kunjung pulang. Piye toh Pak, kok nggak mulai-mulai, kata istri Pak Faruk begitu saja setelah dibukakan pintu. Iya ini Bu, lagi ngobrol sebentar. Ini juga sudah mau pulang kok Bune. Tanggap Pak Faruk sedikit terbata-bata. Dia bingung hendak menjawab apa dan tak mungkin juga dia menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kedatangan anak dan istri Pak Faruk pun seperti menjadi kesempatan Pak Faruk untuk pulang. Mujib yang sebenarnya masih takut pun tak mungkin kuasa untuk mencegahnya mau tak mau. Pak Faruk pun pulang bersama anak dan istrinya meninggalkan Mujib di rumahnya seorang diri melawan ketakutannya. Aduh, ucapnya beberapa saat setelah Pak Faruk dan keluarganya berlalu pergi. Dengan sedikit berlari, Mujib pun masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu dan menarik rapat selimutnya di atas ranjangnya. Mujib tak henti-hentinya berdoa dengan pengharapannya agar dia bisa melewati malam ini.
4 hari berselang, berarti sudah 6 hari meninggal dunianya Mbak Darmo. Suasana dusun Borotunggo ini pun menjadi mencekam karena ternyata skala teror pocong yang diduga adalah pocong almarhum Mbak Darmo itu kini meluas, merambah ke rumah-rumah warga. Terhitung sampai hari ini tak ada yang tahu apa penyebab dari teror itu, Pak Faruk. Yang tempo hari juga sempat mengecek riwayat mendiang di kelurahan pun menemui jalan buntu karena catatan Mbak Darmo ataupun keluarganya diketahui sudah hilang dalam peristiwa kebakaran kantor kelurahan itu 10 tahun yang lalu. Ya harusnya memangnya masih ada arsipnya, Mas. Tapi dalam peristiwa kebakaran itu catatan dari tahun 1960 ke atas itu tidak bisa diselamatkan, kata Pak Carik di kantor kelurahan kemarin lalu saat Pak Faruk menanyakan hal itu. Masalah hubungan keluarga pun dikesampingkan hingga kini timbul isu bahwa tali pocong Mbak Darmo tak dilepas saat dimakamkan. Pak Faruk sebagai orang yang bertugas mengazani dan melepaskan tali itu pun menyangkal karena ia merasa tidak lupa melakukannya. Semua orang meninggal di Morotunggo ini. Yang merawat dari awal sampai ke yang lahat ya cuma saya. Bertahun-tahun masa saya lupa, kata Pak Faruk dalam obrolan sorenya bersama sang istri di teras depan rumah. Iya ya Pak, terus kenapa ya? Sudah jenguk Kang Karso belum Pak? Coba jenguk. Tadi siang saya ke sana, dia itu demam parah loh. Cerita kalau semalam rumahnya itu diketuk-ketuk sama pocong. Ucap istri Pak Faruk yang juga menceritakan tentang perihal Kang Karso yang katanya sakit setelah semalam rumahnya diketuk-ketuk oleh sosok pocong. Tumben sampean mau ke rumah Kang Karso, tanggap Pak Faruk yang justru heran kenapa istrinya itu mau-maunya pergi ke rumah Kang Karso. Nah, ya karena sama ibu-ibu toh itu tadi yang heboh, katanya dia melihat pocong, jawab istri Pak Faruk. Diketahui Kang Karso memang tidak begitu disenangi di dusun ini. Sebenarnya pribadinya baik dan jenaka, tapi karena dia adalah penjual ciu cangkol, minuman keras tradisional, membuatnya tidak disukai terutama oleh kalangan ibu-ibu. Dikiranya orang mau beli ciu paling, terus dibukakan pintunya. Kata Pak Faruk yang berkelakar kalau Kang Karso mengira jika ketukan pocong di pintu rumahnya adalah orang yang hendak membeli ciu. Pembicaraan yang serius itu pun sempat cair oleh candaan dari Pak Faruk hingga topik pun kembali serius oleh keluh Pak Faruk kepada istrinya. Saat ini, sebenarnya Pak Faruk sedang kebingungan mengajak warga Talilan untuk mendiang Mbak Darmo. Terhitung, sudah 4 malam ini tak ada lagi orang yang mau berangkat ke rumah mendiang. Alhasil, hanya Pak Faruk sendirilah yang bertalil dan itu pun ia lakukan di rumahnya sendiri. Mujib, apa ya gelem Pak? Tanggap sang istri menanyakan si Mujib, pemuda lajang yang rumahnya berada tepat di samping rumah mendiang Mbak Darmo. Apa meneh cakai? Sejak kejadian malam itu, dia itu ditunggang nama dusun sebelah di tempat saudaranya. Kalau siang kesini hanya untuk mengurus ladangnya saja, jawab Pak Faruk bersamaan dengan kedatangan seseorang ke dalam rumahnya. Ya panjang umur sekali, ternyata orang itu adalah Mujib, pemuda yang baru saja Pak Faruk dan istrinya bicarakan beberapa detik yang lalu. Sore itu Mujib datang masih dengan setelan berkebunnya, nafasnya terengah-engah, wajahnya tampak ketakutan. Dia tergagap-gagap saat mencoba memberitahu maksud dari kedatangannya. Anu Kang, kata pemuda itu gagap terbata. Ono apa toh? Piye ono apa? Tanggap Pak Faruk sembari sedikit menarik tubuh Mujib dan mempersilakannya untuk duduk. Istri Pak Faruk sigap mengambilkan minum dan langsung memberikannya hingga tak lama kemudian. Setelah sedikit tenang, Mujib pun mengatakan kalau dia baru saja melihat sosok pocong di ladangnya.
Ada ada suara orang kesakitan kayak meraung-raung gitu, Kang. Saya pikir itu Kang Sutris, itu loh orang yang ladangnya berdampingan dengan saya. Tapi setelah saya tengok-tengok ke sana kemari, ternyata ternyata sosok itu sosok pocong, Kang. Dia ngintip di balik pohon cengkeh itu. Terang mujib ketika ia menceritakan kejadian di ladangnya sore itu. Rasanya memang aneh kalau lelembut, jin atau semacamnya memperlihatkan wujudnya di terang hari, namun melihat mimik wajah Mujib yang tampak sangat ketakutan, sepertinya ia tak berbohong. Bau minyak tanco, Kang. Tambah Mujib agak membisik yang mulanya disambut Pak Faruk dengan kerutan alisnya. Maksudnya apa? Tanya Pak Faruk, yang setelah itu langsung dijelaskan oleh Mujib bahwa minyak tanco adalah minyak rambut, adalah salah satu bau khas dari mendiang Badarmo sendiri. Alah, wes, sana kamu mandi dulu saja. Nanti habis maghrib kamu saya antarkan ke Tanggung, desa sebelah. Kata Pak Faruk mencoba menyudahi pembicaraan itu karena sebenarnya tengkuknya saat itu tiba-tiba saja bergidik. Muji pun akhirnya mandi di tempat Pak Faruk, melaksanakan ibadah sholat maghrib di sana. Tapi sebelum diantar ke dusun sebelah, ia diminta oleh Pak Faruk untuk tahlil, mengirim doa kepada mendiang Badarmo. Tahlilan seyo, sudah 4 hari ini saya sendirian terus. Kasihan itu Badarmo, tidak ada yang mendoakan, ajak Pak Faruk. Sekitar 30 menit kemudian, Isya pun menjelang bersamaan dengan selesainya doa tahlil mereka untuk mendiang Badarmo. Muji pun ikut sholat berjemaah bersama Pak Faruk beserta anak dan istrinya, hingga setelah itu barulah ia bersiap untuk diantar ke Tunggang oleh Pak Faruk. Kabar ini sudah sampai di Tanggung loh Pak Ustadz, ucap Mujib bersamaan dengan Pak Faruk yang tengah mengeluarkan sepeda motornya dari pekarangan rumahnya. Mujib mengatakan bahwa teror pocong di Morotunggo ini sudah sampai ke dusun sebelah. Pak Faruk tampak sedikit mengabaikan hal itu. Mau bagaimana lagi? Semoga saja kita ini segera diberikan petunjuk, kata Pak Faruk seraya menyuruh Mujib untuk segera naik ke atas sepeda motornya. Tak ngater ke Mujib saya, Bune. Assalamualaikum. Pamit Pak Faruk kepada istrinya yang berdiri di teras rumahnya menggunakan sepeda motor. Pak Faruk berboncengan dengan Mujib untuk menuju ke dusun Tunggang. Meski disebut dusun itu bersebelahan, namun antara Morotunggo dan Tunggang itu dibelah oleh persil semacam petak-petak kebun. Sebenarnya ada jalan pintas terdekat untuk menuju ke sana, namun jalan itu tak mungkin mereka lewati dengan menggunakan sepeda motor, apalagi di petang hari, karena masih berupa jalan tanah yang sempit dan sama sekali tidak ada penerangan. Alhasil, mereka pun akhirnya memilih untuk memutar meski perjalanan itu akan lebih jauh. Terus piye Kang? Keadaan di sana selama ini? Tanya Mujib dalam boncengan Pak Faruk saat itu. Ya belum ketemu akarnya ini. Sekarang tambah parah. Sudah mulai ngetuk-ngetuk rumah warga. Walaupun kalau di rumahku sih belum pernah. Amit-amit, kasihan anak istriku. Tanggap Pak Faruk yang setelah itu balik berkata kepada Mujib kalau dia mempunyai gambaran orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Mujib berpikir sejenak, hingga akhirnya dia pun teringat satu nama seseorang, yaitu Batembel. Ya, satu-satunya orang di Morotunggo yang umurnya mungkin sebaya dengan mendiang Badarmo. Walah, Batembel Kang, Batembel, kata Mujib menyentak yang seketika membuat Pak Faruk mengurangi kecepatan sepeda motornya. Masya Allah, iya ya Cip, kok aku sama sekali nggak ingat. Tapi apa Mbak Tembel itu masih sehat ya? Soalnya kan kita sudah jarang ketemu, kata Pak Faruk. Isi Kang, isi sehat. Nanging yo kuwi saiki dek nen turunin ning si Gembleng nunggoni tandurane. Masih Kang, masih sehat. Tapi itu sekarang itu dia tidur sama si Gembleng. Nama sebuah area perkebunan menunggu tanamannya.
jawab Mujib. Pak Faruk pun menggumam seraya berharap informasi ini akan menjadi jalan pemecah masalah di dusun Morotunggo. Iya, 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 sambut Pak Faruk seraya menurunkan kecepatannya lagi karena harus melewati sebuah tikungan tajam. Namun baru separuh dari belokan itu terlewati, tiba-tiba saja sepeda motor yang mereka kendarai mati. Pak Faruk pun menepi sembari terus mengengkol mesin motornya itu. Suasana jalan itu lumayan gelap. Untung malam itu sedang terang bulan, jadi cahaya temaramnya tidak membuat jalanan itu menjadi gelap gulita. "Nah, apa Kang?" kata Mujib sambil turun dari boncengan. "Begitu, oh, no, no, jawab Pak Faruk seraya terus mengengkol sepeda motornya. Mujib tampak menengok-nengok berharap ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini, dan untungnya tak lama kemudian mesin sepeda motor Pak Faruk akhirnya bisa kembali menyala. "Ayo," kata Pak Faruk mengajak Mujib untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mujib pun kembali membonceng. Namun bersamaan dengan itu Pak Faruk merasa bahwa lampu sepeda motornya seperti menangkap sebuah pergerakan tepat di tengah pohon mahoni yang berada di seberang jalan itu. "Ayo Kang, yang berlaku," kata Mujib dari arah belakang sambil menepuk-nepuk pundak Pak Faruk karena tak kunjung menjalankan sepeda motornya. Sebentar, apa kayak?" jawab Pak Faruk seraya meluruskan lampu sorotnya ke arah pohon yang ada di seberang jalan itu. Pak Faruk yang masih agak ragu pun sedikit menaikkan gas sepeda motornya untuk memperterang nyala sorot cahaya lampunya. Hingga di sini terjawablah sudah keraguan-raguannya itu tersorotlah dengan jelas oleh cahaya lampu motor Pak Faruk. Sesosok yang berdiri di samping pohon mahoni berupa bungkusan putih yang membentuk tubuh. Ya, apalagi kalau bukan sosok pocong. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Faruk bersama dengan Mujib yang berteriak karena sepertinya dia juga baru menyadari bahaya itu. "Bajingan, opo kae Kang?" teriak Mujib sembari meringkuk dan memeluk Pak Faruk. Pak Faruk pun tancap gas. Ia segera meninggalkan tikungan itu sembari terus mengucap istighfar tanpa henti. Sementara itu Mujib malah terus mengumpat di sepanjang perjalanan. Hingga sekira sudah berjarak cukup jauh, Pak Faruk pun kembali menurunkan kecepatan sepeda motornya. "Tenang Cip, tenang," kata Pak Faruk sambil menyenggol Mujib yang meringkuk memeluknya dari arah belakang dengan sikunya. Hingga tak lama kemudian sampailah mereka di dusun Tunggang. Di rumah saudara Mujib, Pak Faruk sempat mampir sejenak untuk menenangkan diri dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. "Beneran ini Pak Ustadz, jenengan beneran mau pulang?" kata Mujib yang mengantar Pak Faruk sampai di jalan depan rumah saudaranya itu. "Ya iyalah, mosok mau nginep. Sudah nggak apa-apa, mantap saja. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum," kata Pak Faruk sembari menghidupkan mesin sepeda motornya. "Waalaikumsalam. Yo Kang, ngati-ngati," jawab Mujib meski sambil membawa ingatan akan sosok yang muncul di tikungan tadi. Pak Faruk pun tetap memutuskan untuk pulang dengan sepeda motornya itu. Dia melaju dengan hati yang was-was. Lidahnya pun juga tak pernah berhenti berdoa, berharap dalam perjalanannya menuju arah pulang ini dia tidak akan bertemu lagi dengan sosok pocong itu. Dan syukurnya tak ada lagi apapun yang terjadi sampai ia tiba di rumahnya. Di malam yang sama, dari Pak Faruk dan Mujib, kita beralih ke tokoh lain. Dia adalah Mas Pangga, anak dari Pak Karso sang penjual ciu cengkol. Dia sudah menikah, rumah sendiri, namun masih berada di dusun Morotunggo juga.
ada yang lain daripada yang lain dari Mas Pangga. Semenjak Mbak Darmo meninggal, yakni setiap malam dia selalu didatangi, bahkan jika dihitung sejak hari pertama kemunculan pocong itu bisa dibilang tak ada satu malam pun Mas Pangga lolos dari kemunculan pocong yang diduga adalah arwah mendiang Mbak Darmo itu. Hingga mungkin saking seringnya malam ini dia pun seperti mulai merasa sudah berada dalam titik jengahnya. Rasa takutnya seakan telah berubah menjadi kejengkelan. Kalau nanti muncul lagi, aku akan tetap bertanya, apa maunya Mbak Darmo itu sebenarnya? Tenan, sudah mati kau masih bikin susah orang yang masih hidup aja. Batin Mas Pangga malam itu yang tengah bersantai di teras rumahnya sepertinya tak ada ketakutan lagi. Di saat orang-orang Morotunggo tak ada yang berani keluar setelah malam menjelang. Malam ini Mas Pangga justru seperti menunggu kehadiran pocong itu. Di teras rumahnya itu, tanpa terasa, hisapan demi hisapan rokok dan sesapan demi sesapan kopinya mulai mengantarnya menuju malam yang larut. Diki, Koraono ampune, guma Mas Pangga membisik dan tampaknya memang benar-benar menantang kehadiran pocong itu. Hingga sekitar hampir pukul 12 malam, lamunan jengahnya itu pun berhenti oleh anaknya yang tiba-tiba keluar dan menyusulnya ke teras. Loh, kok belum bobo sih, Dek? Kata Mas Pangga yang menyadari jika anaknya yang masih berusia 4 tahunan itu sudah berdiri di depan pintu masuk. Dek, kata Mas Pangga lagi karena anaknya tak menjawab dan malah hanya tersenyum. Dek, kok tidur toh? Mas bengi ki, kata Mas Pangga sekali lagi yang akhirnya dijawab oleh anak laki-lakinya itu. Lagi apa sih? Bapak kok malah sama pocong? Kata anak Mas Pangga sambil tersenyum. Mas Pangga tentu terkejut mendengarnya. Ia toleh ke sana kemari dan setelah itu dia langsung bangkit berlari sambil meraih membawa anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Apa sih, Dek? Ayo melebu, kata Mas Pangga sembari membawa anaknya itu menuju kamar. Makanya anak kecil itu jangan tidur malam-malam, kata Mas Pangga yang sudah berada di depan pintu kamarnya sembari menggendong anaknya. Mas Pangga pun langsung masuk dan disinilah dia seketika terpaku kebingungan. Waktu seperti terjeda oleh otaknya yang masih mencerna karena ternyata saat itu dia melihat anaknya sedang tertidur pulas di sebelah istrinya. Loh, lantas siapa yang ada dalam gendonganku ini? Batinnya beberapa saat kemudian. Detik itu dia benar-benar masih merasakan beban di tangan dan pundak kanannya. Rasanya nyata seperti biasanya ia menggendong anaknya, tapi entah mengapa saat itu matanya tak kuasa untuk melirik apalagi menoleh. Dia hanya bisa memandang anaknya yang masih tertidur bersama istrinya itu. Keadaan itu sempat bertahan untuk beberapa saat sampai akhirnya Mas Pangga berhasil melawan dan dia pun menoleh. Hingga seketika semuanya berubah. Beban yang semula dia rasakan tiba-tiba hilang begitu saja dan apa yang kini berada di tangan Mas Pangga adalah remah-remah tanah basah. Bajingan, sentaknya sembari mengibaskan dan menumpahkan tanah itu. Hal itu sampai membangunkan istrinya yang tentunya langsung bertanya kepada Mas Pangga apa yang sebenarnya sedang terjadi. Anu apa toh Mas? Tanya sang istri kepada Mas Pangga yang masih berdiri gugup. Ora apa-apa, sebentar saya kunci pintunya dulu, jawab Mas Pangga sedikit terbata sembari berbalik dan hendak keluar. Namun bersama dengan itu, tepat setelah ia membalikkan badan dan hendak melangkah keluar, tiba-tiba saja di ambang pintu di depan pintu kamarnya gedebuk. Bungkusan putih alias pocong terjatuh dari atas, terkulai, terkapar di depan kamarnya dan mulai mengkelinjang tak karuan. Terkejut pun mungkin tak sempat, Mas Pangga tampak berdiri gemetar dan tentunya ketakutan. Tapi di antara rasa yang sudah tak karuan itu, dia tetap berusaha tegap hingga ia pun segera sadar akan rencananya tadi. Ternyata
Kejengahan Mas Pangga bukan hanya sebatas omongan. Hal itu terbukti setelah beberapa saat kemudian dia mulai mengumpat dan memaki. Asu, Badar, ini sampean kan bah? Sebenarnya maunya sampean apa? Hah? Kok ngeganggu saya terus sih? Maki Mas Pangga meski teriakannya terdengar bergetar oleh karena keberanian yang masih ia paksakan. Hei, karepmu piye? Kata Mas Pangga sekali lagi. Mas, kenapa mas? Hah? Kenapa kamu itu? Salah sang istri yang bangkit menghampiri. Iku loh, Badar mau tuh kemeneh. Hah? Jawab Mas Pangga seraya mengacungkan telunjuknya ke arah pocong yang sedang menggelijang itu. Astagfirullah, apa tak mas? Nyebut mas, nyebut. Jawab istrinya yang ternyata tidak melihat apapun di sana. Itu loh dek, itu acung Mas Pangga lagi yang matanya masih melihat sosok pocong yang menggelincang itu. Istri Mas Pangga pun hanya bisa berdoa sambil merangkulnya hingga tak lama kemudian sosok pocong itu pun perlahan menghilang dari penglihatan Mas Pangga. Mas Pangga dibawa ke atas ranjang. Setelah itu istrinya pun keluar mengunci pintu depan dan mengambil air putih yang segera diberikan kepada Mas Pangga yang kini tampak linglung. Kejadian itu terasa seperti mimpi. Kedatangan pocong yang dia duga adalah sosok Mbak Darmo di malam ini lebih keterlaluan daripada malam-malam sebelumnya. Selesai. Wow, part 1 dari Pocong Mbak Darmo selesai teman-teman ya. Oh, gila ini bener kan? Saya bilang apa? Horor gigit banget deh kalau kisah dari Mas Agil. Dan bener-bener di sini bagaimana sosok Mbak Darmo yang meninggal dunia kemudian sosok pocongnya meneror warga dusun Morotunggo. Di sini menyisakan misteri ya teman-teman ya. Apa sebenarnya yang dicari atau yang diinginkan oleh sosok pocong Mbak Darmo ini? Apakah ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang belum terselesaikan? Misterinya pasti dapat banget nih. Dan yang pastinya di part kedua nanti pasti akan lebih seru teman-teman ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agil R. Saputra atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan ditunggu lagi karya-karya terbarunya Mas Agil ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan oh ya teman-teman, kita bagi jadi 4 part ya untuk kisah Pocong Mbak Darmo ini, jadi nggak panjang banget, nggak pendek banget sih, 4 part saya rasa cukup lah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.